Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti. Perkenalkan, saya Rizky Amanda Fitriani dengan NIM 2310111011. Saya Revania Dwi Almarsyah dengan NIM 231011111037. Perkenalkan, saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM 2310111043. Perkenalkan, saya Juli Alfiani dengan NIM 2310111048. Perkenalkan, saya Diana Julia Aryani dengan NIM 2310111057. Profil umum Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti. Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Sarana Bakti berdiri sejak tahun 1975 dan bergerak di bidang simpan pinjam. Sistem keanggotaannya bersifat dari, oleh, dan untuk anggota, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para anggota. Koperasi ini menjadi wadah bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia usaha, baik di sekitar swasta maupun negeri. Sejarah dan perkembangan KSP Sarana Bakti. Pada awal berdirinya, koperasi ini merupakan koperasi serba usaha atau KSU yang berlokasi di Pasar Bulu. Seiring waktu, koperasi beralih menjadi KSP atau Koperasi Simpan Pinjam karena pengelolaannya dianggap lebih fokus dan efisien. Hingga saat ini koperasi telah berusia 50 tahun dan dikenal sebagai salah satu koperasi tertua di daerahnya. Tercatat ada sekitar 23.000 koperasi aktif dan tidak aktif sejak tahun 1975 hingga sekarang. Pada slide selanjutnya, yaitu ada struktur organisasi. Nah, dalam KSP Sarana Bakti ini, terdapat struktur organisasi yang meliputi RAT atau Rapat Anggota Tahunan, yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSP. Yang kedua, ada Badan Pengawas, yaitu bertanggung jawab mengawasi kinerja pengurus. Yang ketiga, ada pengurus, yaitu mengelola jalannya organisasi dan dipimpin oleh manajer pusat. Yang keempat, ada manajer pusat, yaitu mengawasi operasional secara keseluruhan. Yang kelima, ada manajer cabang, yaitu mengelola operasional di tingkat cabang. Nah, yang terakhir ada staff, yaitu meliputi bagian seperti teller, accounting, dan admin dalam transaksi pinjaman dan juga simpanan. Nah, slide selanjutnya yaitu syarat keanggotaan dan pendirian koperasi. Nah, ketika ingin menjadi anggota koperasi pada KSP Sarana Bakti ini, ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi, yaitu calon anggota harus merupakan warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun, atau yang sudah memiliki identitas diri dan juga berakal sehat. Kemudian anggota juga wajib menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp25.000 yang dibayar sekali saat awal keanggotaan, dan juga menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp10.000. Nah, untuk syarat pendirian koperasi itu sendiri juga meliputi adanya RAT, aset modal, serta pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan yang ada di Dinas Koperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem simpan pinjam dan pengelolaan legalitas. Sistem simpan dan pinjaman di Koperasi Sarana Bakti memiliki berbagai jenis simpanan dengan ketentuan yang berbeda, yaitu yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok dibayar satu kali saat menjadi anggota. Lalu yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib disetor rutin setiap bulan, dimulai dari Rp50.000 sampai Rp10.000. Kemudian yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela bisa diambil kapan saja. Yang terakhir, simpanan berjangka atau deposito.
Anggota hanya bisa mencairkan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk pinjaman koperasi, memberikan bunga yang ringan dan proses pencairan yang cepat sehingga membantu anggota dalam pengembangan modal usahanya. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan legalitas. Pengelolaan dan legalitas dalam menjalankan kegiatan operasional, Koperasi Sarana Bakti telah mengadopsi sistem digital sejak tahun 2019, di mana sekitar 90% transaksi telah menggunakan sistem komputerisasi. Meskipun begitu, beberapa catatan kecil masih dilakukan secara manual. Setiap keputusan penting, seperti perubahan pengurus atau kebijakan keuangan, selalu dilakukan melalui rapat anggota tahunan atau RAT. Koperasi ini juga terdaftar resmi di Dinas Koperasi sehingga legalitasnya terjamin. Saya akan memaparkan mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHO. Dalam pembagian sisa hasil usaha SHO dilakukan setelah pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT. Dalam proses pembagian ini dilaksanakan dengan sistem yang adil. Artinya, setiap anggota menerima bagian sesuai dengan besarnya partisipasi dan kontribusi mereka terhadap koperasi, terutama bagi anggota yang aktif menyetor simpanan wajib. Selain sebagai bentuk penghargaan atas keaktifan anggota, koperasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan bantuan usaha kepada anggota yang membutuhkan. Dengan dukungan ini, tujuannya agar anggota dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta bisa menambah pendapatan bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pengembangan SDM dan sosial. Dalam Koperasi Sarana Bakti ini secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan di sumber daya manusia atau SDM, serta kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar lainnya. Ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan dalam koperasi ini. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan pendidikan bagi karyawan serta anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme kerja. Yang kedua, adanya event UMKM yang menjadi wadah promosi produk, sarana bagi pengalaman, serta penguatan jejaring antara pelaku usaha dengan yang lainnya. Yang ketiga, adanya santunan untuk anak yatim dan lansia yang biasanya diselenggarakan menjelang Hari Raya Lebaran sebagai kepedulian sosial koperasi. Yang keempat, pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta solidaritas seluruh anggota koperasi, sehingga nantinya dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kemudian ada fungsi dan manfaat koperasi simpan pinjam sarana bakti bagi anggotanya. Berdasarkan hasil observasi kami, koperasi simpan pinjam sarana bakti ini memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan para anggotanya. Fungsi utamanya adalah menjadi wadah keuangan yang aman dan terpercaya, di mana anggota bisa menabung sekaligus meminjam dana dengan bunga yang terjangkau. Selain itu, Koperasi Sarana Bakti ini juga membantu memenuhi kebutuhan modal usaha. Koperasi ini juga mendorong kemandirian ekonomi anggota, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada lembaga keuangan lain yang mungkin memiliki bunga yang lebih tinggi. Kemudian untuk manfaat lainnya yaitu anggota yang aktif pada koperasi ini akan memperoleh SHU atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.
Ini menjadi bukti nyata bahwa koperasi ini bukan hanya milik pengurus, tapi milik bersama seluruh anggota. Nah, dengan begitu, setiap anggota merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan koperasi. Jadi, semakin aktif anggotanya, semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kemudian ada keunggulan, tantangan yang mungkin dihadapi, dan rencana ke depannya dari Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti ini. Jadi, Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya tetap eksis hingga sekarang. Salah satunya adalah usia koperasi yang sudah mencapai 50 tahun, yang menjadikannya salah satu koperasi tertua di Semarang dan paling dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, koperasi ini sudah terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi, memiliki bunga pinjaman yang ringan, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada para anggotanya. Namun, tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti ini. Misalnya, persaingan dengan bank atau lembaga keuangan lain yang menawarkan layanan yang serupa. Selain itu, koperasi ini juga perlu beradaptasi dengan perkembangan digital agar bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, terutama kepada generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti ini memiliki rencana ke depan, yaitu memperkuat pelatihan sumber daya manusia, meningkatkan digitalisasi, dan memperluas jaringan kerjasama. Dengan langkah-langkah ini, Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti diharapkan tetap mampu bersaing dan terus dipercaya oleh anggotanya di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berdasarkan dari hasil observasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.